Salah satu bukti bahwa negara tidak kehilangan kendali adalah berani meringkus siapapun yang menjadi pengendali di judi online ini. Apapun inisialnya, mau T, mau P, atau mau K, mau H, mau C gitu, terserah. Pengungkapan inisial ini kan sudah disampaikan di forum resmi. Saat rapat terbatas. Hampir 1 tahun lalu di depan presiden ada Menko gitu, ada 2 Menko dia bilang, ada Kapolri, ada Panglima, coba bayangin. Sampai sekarang tidak ada kelanjutan dari laporan itu gitu loh. Apakah presiden tidak mengawal kasus ini ya? Tapi ya presiden kan kemudian ketika ditanya wartawan menjawab, tanyakan langsung ke Pak Beni. Iya. Itu kalau di parodi, ya nggak tahu saya. Jangan tanya saya. Iya loh. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Jaka Budi Santoso. Salam sehat. Salam sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Sekali hari ini, alhamdulillah. Mas Abdul Qahar. Ya, sehat. Salam sehat ya. Tapi dalam keprihatinan. Tetap masih dalam keprihatinan. Prihatin terus kita ini. Bukan ya. Keprihatinan tanpa Kalau ujung. ini sangat miris ini karena baca data PPATK itu loh. Ya. Ya. Ada anak umur di bawah 11 tahun, jumlahnya 1.000 lebih, itu sudah terpapar judi online. Berarti lulus SD, belum lulus SD ya? Belum lulus SD logikanya kan. 11 itu kan, kalaupun rata-rata ya kelas 4, kelas 5 kan. Kelas 4, kelas 5 SD. Kalau paling cepat ya di kelas 5 SD gitu kira-kira. Nah, di bawah itu loh, di bawah itu kan berarti masih ngeri itu. Dan nilai transaksinya nggak main-main, sampai 3 miliar lebih kan. Iya. Dan itu di bawah umur itu. Nah, di rentang 11 sampai 19 itu ada 197.000 orang anak, anak plus remaja ya. Total terpapar judi online dengan transaksi 293 miliar. Ya. Nah, ini masih dipilah-pilah lagi antara 11 sampai 16 itu ada 4.000 lebih yang terpapar. Jadi ini situasi yang kenapa saya katakan saya sehat secara fisik. Tapi saya khawatir dengan mental anak-anak bangsa ini yang disiapkan untuk generasi emas di tahun 2045 itu. Akan jadi apa mereka kalau mentalnya sudah dirusak oleh judi online sampai sekarang. Nah, itu yang terjadi. Nah, repotnya lagi sekarang saling tunjuk tuh. Ya, mulai muncul ada begitu muncul inisial T, begitu muncul inisial T bukan inisial T yang dikejar, tapi yang menyatakan malah yang dikejar. Saat kita tapping, Beni Ramdhani, Kepala BP 1 jam lagi. BP2MI itu dipanggil oleh Bareskrim Polri, dimintain klarifikasi soal pernyataannya yang menyebut inisial T tadi itu sebagai aktor di balik pengendali, sebagai pengendali ya di balik judi online, dan mungkin dia juga menyebut mungkin tidak tersentuh oleh hukum di Indonesia. Iya, itu yang pesan paling penting yang disampaikan oleh Beni itu kan, selain inisial adalah pemain ini orang lama yang untouchable kan. Untouchable oleh hukum. Nah, kalau itu persoalannya berarti negara dikibulin dong, negara kalah. Nah, itu berarti negara sekarang ini ya kalah oleh pengendali judi online. Ya, pertanyaan saya, seberapa serius kita ini memberantas judi online? Kelihatannya serius, kelihatannya ya. Yang tampak di muka serius, terbukti dari dibentuknya Satgas Judi Online. Ya. Tetapi maaf kata, data PPATK menunjukkan bahwa kita masih belum sangat serius. Serius ya, tapi kita belum sangat serius karena masing-masing pihak masih jalan sendiri-sendiri. Kemenkominfo bolak-balik tanya polisi dong. Kami sudah memblokir sekian. Datanya mungkin Pak Har punya dari Kominfo. Nanti polisi bilang ya kami sedang selidiki, sabar dong. PPATK terus mengeluarkan faktanya, data ini masih ada terus. Artinya saling tuding terjadi, saling tebak-tebakan terjadi, siapa itu T itu tebak-tebakan terus. Tapi pada ujung sana
judi online juga masih jalan terus. Anak-anak muda juga masih terpapar terus. Nah, ini adalah situasi yang saya katakan tadi, negara ini sebetulnya mau dibuat sandiwara atau bagaimana? Kalau memang kita itu serius, berkali-kali menyatakan bahwa kita serius memberantas judi online, ya berantaslah. Kan kita ini equality before the law. Semua berkedudukan sama di depan hukum. Hukum harus betul-betul tajam ke atas, tajam ke bawah, ke samping juga harus tajam. Hukum tanpa diskriminasi. Kalau hukum masih diskriminasi ya repot. Yang ditangkapi ya masyarakatnya saja, pelaku judi online. Rekeningnya rekening orang-orang di level tengah lah paling tinggi. Sementara pengendalinya itu tidak berhasil dijerat. Iya, padahal Menkominfo sudah menyebutkan kan, ada 4 bandar besar yang sudah terdeteksi. Dan itu sudah disampaikan di depan publik. Sudah ditanggapi juga oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Sudah terdeteksi. Iya. Nah ini sudah 1 bulan. Iya. Bagaimana kelanjutannya? Ini saya mau panasin Mas Jaka ini yang sudah nggak sabar yang mau sudah ngomong. yang sudah gerak. Ya, makanya kita ya terus terang, termasuk saya juga mempertanyakan keseriusan penegak hukum, termasuk Polri kan. Tadi soal 4 bandar judi besar itu ya sampai sekarang kan belum ketahuan apakah sudah ketangkap atau belum, apakah sudah ditindak atau belum. Padahal sebulan yang lalu kan Kapolri sendiri kan bahwa 4 bandar besar ini sudah terdeteksi dan adanya di Indonesia. Bukan di luar negeri. Kalau di luar negeri mungkin butuh waktu ya, tapi kalau sudah terdeteksi di Indonesia tapi butuh waktu sampai sebulan kok jadi publik, jadi bertanya-tanya ya apakah begitu sulit untuk menangkap mereka. Itu pertama. Yang kedua soal inisial T ini kalau versinya Pak Benny Ramdhani itu kan sebenarnya diungkapkan di depan ratas yang dihadiri oleh Presiden, dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam dan anggota kabinet lain 23 Agustus 2003 kalau nggak salah, 2023. Dan laporan itu sudah disampaikan. Ya, makanya kok sekarang ribut lagi. Jadi selama berapa bulan ini? 1 tahun. Hampir 1 tahun, Mas. Selama itu apakah laporan itu hanya sekedar laporan formalitas di depan rapat terbatas, tetapi tidak ada tindak lanjut? Jadi pertanyaan gitu loh, kok laporan sudah hampir setahun, tetapi sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya, dan sekarang heboh lagi kan ketika Pak Benny kembali mengungkapkan hal itu. Yang jadi pertanyaan saya juga, apakah Presiden tidak mengawal kasus ini ya? Ya. Tapi ya Presiden kan kemudian ketika ditanya wartawan menjawab, tanyakan langsung ke Pak Benny. Iya. Itu kalau di parodi, ya nggak tahu saya. Jangan tanya saya. Iya loh. Enggak, artinya ini kan kasusnya kasus yang luar biasa ya. Judi online itu kan kita udah bisa kita katakan negara kita itu udah darurat lah judi online. Ketika ada indikasi-indikasi, ketika ada masukan-masukan bahwa ada seseorang yang menjadi pengendalinya, tetapi tidak ditindaklanjuti secara serius, ya jadi kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya negara itu serius nggak untuk memberantas judi online? Padahal kalau kita lihat dampaknya kan sangat luar biasa. Tadi data terbaru itu PPATK itu kan, bagaimana ratusan ribu anak sudah terpapar judi online. Kita mau jadi apa? Masa depan kita, bangsa kita mau seperti apa? Kalau anak-anak generasi penerusnya sudah terpapar judi online. Kalau kita lihat dampak judi online yang pasti kan secara finansial dia akan membuat persoalan serius. Tetapi kalau versi kedokteran itu juga akan membuat mentalnya juga akan sangat rusak. Salah satunya misalnya, dia tidak mungkin akan bisa konsentrasi kalau sudah kecanduan judi online itu. Kemudian dia akan emosionalnya akan labil, sulit mengambil keputusan, tidak bisa yakin terhadap masa depan. Itu kan gangguan-gangguan mental yang pasti akan mengganggu masa depan anak-anak kita kan. Kalau seperti itu dianggapnya seperti bukan persoalan yang serius, ya kita mau bicara apa lagi? Jadi ini menurut saya sekali lagi kan kita berkali-kali mengatakan
bahwa untuk memberantas judi online itu ya dari hulunya diselesaikan. Bukan hanya di hilirnya, bukan hanya pelakunya, bukan hanya operator-operatornya, bukan hanya bandar-bandar yang kelas menengah, tetapi bandar-bandar besarnya ini, pengendalinya ini yang paling penting itu. Dan ketika sudah ada yang bilang mengungkapkan inisial atau jati diri pengendalinya tetapi tidak ditindaklanjuti, ya bagaimana? Ya, padahal daya rusak judi online kan sudah begitu nyata kan? Ya, betul. Anak-anak tadi di awal Mas Kohar sudah menyampaikan kan, sudah memaparkan begitu banyak anak-anak kita yang terpapar judi online. Kalau menimpa orang dewasa, maka terjadi cekcok. Sampai ada istri membakar suami, sampai ada yang bunuh diri, anak membunuh ibu, dan seterusnya. Jadi mafsadat. Mengambil terminologinya Muhammadiyah ketika menerima izin tambang, itu ada maslahat, ada mafsadat. Maslahat itu adalah kebaikan, mafsadat itu adalah keburukan. Kalau sudah kita timbang bahwa ternyata judi online itu mafsadatnya tinggi sekali. Tingkat keburukannya itu udah nyaris 100%. Nggak ada itu manfaatnya itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, mestinya republik ini, negara ini yang menganut Pancasila, itu mestinya kembalilah kepada Pancasila. Kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di sini adalah beragama dengan beragama yang penuh dengan spirit pengorbanan. Jadi omong kosong agama kalau tidak ada pengorbanan, kan kira-kira begitu. Bahkan Gandhi itu mengatakan agama yang tanpa pengorbanan, keyakinan, kepercayaan tanpa pengorbanan itu masuk bagian dari dosa sosial. Nah, apa gunanya kita beragama tanpa berkorban? Nah, keyakinan kita sudah kokoh nih, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Ya, kita sudah tahu bahwa mafsadat atau keburukan dari judi online itu sangat-sangat besar, maka ya berbagai ikhtiar harus dilakukan sekuat tenaga untuk menghapuskan ini dari muka bumi Indonesia. Penjajahan kemiskinan ini namanya. Jadi tidak akan lahir kemanusiaan yang adil dan beradab kalau judi online terus dibiarkan. Karena manusia-manusia Indonesia menjadi manusia yang tidak beradab kan. Anak membunuh ibu, istri membakar suami, itu kan sebuah puncak kekesalan yang sebetulnya bukan perilaku manusia itu. Jauh dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan pada titik tertentu itu bisa mengancam persatuan Indonesia. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, ketika orang ada menyampaikan inisial, lalu dia yang kemudian diteror terus, ditakut-takuti karena menyampaikan inisial, nah maka itu kita berarti tidak ada kebebasan dalam berdemokrasi, melanggar sila keempat. Kalau itu yang terjadi, tidak akan pernah tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 5 prinsip Pancasila itu bisa diacak-acak oleh yang namanya judi online. 5 prinsip Pancasila itu diacak-acak oleh judi online. Dan itu sekaligus menggenapkan sekian banyak dosa sosial sebagaimana yang pernah dinubuatkan atau disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Kekayaan tanpa kerja keras. Judi online itu kan ingin meraih duit dengan jalan secara instan gitu. Ada yang jangan dikira judi online nggak kerja keras loh, kerja keras orang. Kerja kerasnya bagaimana? Kerja keras dibuai mimpi-mimpi yang tidak terbeli atau bagaimana? Mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Kita sudah tahu loh, risiko judi itu pasti di ujungnya itu adalah kekalahan. Kalaupun kita sekali menang, hari ini menang, ya besok itu pasti akan kalah. Sekali menang, 10 kali kalah. Kalau kita sudah nyandu, mungkin dibuat 3 kali menang dulu. Nah, kalau kata Rhoma Irama, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Awal dari kekalahan, betul sekali Rhoma Irama itu. Ini episode ini bicara lagi Rhoma Irama. Ya kan kalau itu bagi masyarakat kan. Jadi negeri ini sepertinya mau dibuat pola yang berputar. Saya melihat. Dulu di tahun 90-an ada SDSB. Kita agak tarik lagi ke
sebelum itu ada yang namanya Porkas, legalisasi judi. Tapi kemudian karena kekuatan masyarakat, kolaborasi masyarakat, marah terhadap Porkas karena menjual mimpi-mimpi yang akhirnya mafsadatnya juga banyak tadi itu, maka pemerintah membubarkan Porkas. Diganti dengan SDSB. Judi diganti dengan sumbangan. Dermawan sosial berhadiah. Sumbangan dermawan sosial berhadiah. Nyumbang kok yang nyumbang rakyat-rakyat miskin yang bukan dermawan. Nah, itu yang berharap memperoleh kemenangan dari undian lotre itu. Nah, itu pun akhirnya kemudian diprotes oleh masyarakat dengan sangat keras dan akhirnya bubar. Artinya kita pernah punya riwayat bisa kok menghapus perjudian dari muka bumi Indonesia. Nah, sekarang ini kurang apa? Keburukan apa lagi yang hendak dicari dari peristiwa atau akibat dari praktik judi online ini? Sudah sangat nyata di depan kita keburukannya. Kita mau main data, ya saya tidak hafal angka. Berapa yang kemudian tadi dikatakan oleh Mas Jaka, anak-anak yang konsentrasinya terganggu, yang tiba-tiba kemudian karena dia mau main kecanduan judi lagi, duit sudah habis, dia minta ke ibunya nggak dikasih, ibunya ditusuk. Nah, pola-pola semacam ini kan sudah keburukan yang amat sangat nyata. Karena itu, ya buktikan bahwa kita sedang mau merevolusi mental. Revolusi mental apa yang mau kita tawarkan? Negara tawarkan kepada rakyatnya. Itu harus jelas. Kita ini sekarang sudah mengalami kerusakan mental yang luar biasa. Sudah nanti judol, karena kalah judol, maka dia pinjol, lari ke pinjol. Nah, pinjol akhirnya dia bunuh diri. Karena ditagih terus-menerus, dia gagal untuk membayar pinjol, maka ya bunuh diri akhirnya menjadi jalan. Ya, jerat judi online sama pinjolnya udah mencekik leher. Nah, akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita mengkhianati lagu kebangsaan kita juga, bukan hanya Pancasila. Karangan W.R. Supratman yang tempo hari juga saya sebutkan di ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan raganya. Udah apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu. Nah, kalau jiwa ini sudah dirusak oleh judi online, agak sulit bagi kita untuk menatap masa depan ini dengan dengan angan-angan yang lebih tinggi lagi, dengan mimpi yang lebih tinggi lagi. Agak susah karena orang-orang yang dipersiapkan untuk menyongsong generasi emas mentalnya sudah dirusak saat ini. Jadi bagaimana kalau kita merusak katakanlah misalnya benih padi ketika lagi tumbuh, kemudian diterjang oleh angin dan banjir, bahkan dimakan oleh wereng sekaligus. Ya akhirnya nanti padinya padi yang gabuk, nggak ada isinya, ya hanya kulit doang. Nah kita apa mau kita disodori oleh generasi semacam ini? Nah itu yang berkali-kali saya sampaikan bahwa ini persoalan sangat serius judi online ini. Jadi ketika ada orang yang mengungkapkan inisial dan sebagainya, ya telusuri itu. Jangan malah orang yang mengungkapkan itu kemudian diteror gitu loh. Dan mengungkapkan inisial ini kan sudah disampaikan di forum resmi. Saat rapat terbatas hampir 1 tahun lalu di depan Presiden, ada Menko gitu, ada 2 Menko dia bilang, ada Kapolri, ada Panglima, coba bayangin. Sampai sekarang tidak ada kelanjutan dari laporan itu gitu loh. Sampai kemudian dia sampaikan itu pada saat di Medan kemarin itu kepada wartawan, akhirnya kemudian menjadi viral lagi kan gitu loh. Ya kalau secara logika ya ini kan Pak Beni itu kayaknya kalau saya yakin nggak mengada-ada. Pertama dia pejabat, kedua dia mengungkapkan inisial itu di dalam forum resmi, forum terhormat, rapat terbatas yang dihadiri oleh orang nomor 1 di negara kita. Kalau dia mengada-ada umpamanya, artinya asal cuma memberikan informasi, ya itu konyol betul dia. Tapi pasti dia sudah punya paling tidak punya bukti, punya alasan untuk mengungkapkan inisial ini di depan forum yang begitu terhormat, dan semestinya ya penegak hukum
menindaklanjuti secara cepat. Dan kalau sekarang baru hari ini ya, kita taping ini tanggal 29 Juli, baru dimintai keterangan lagi oleh Barreskrim, ya rakyat jadi bingung gitu loh. Terus selama setahun ini informasi itu diapakan? Makanya no viral, no justice. Ya, makanya kalau di media sosial itu kan tanggapan dari netizen itu kan bermacam-macam, kadang lucu juga kan. Akhirnya dia makin menebak-nebak siapa inisial T itu. Ada yang bilang Tommy, ada yang bilang Tony, ada dan bahkan yang terakhir itu yang lagi rame, oh dia tuh Torek. Torek 2 tahun, 2 bulan menikah, 2 bulan sudah digendong naik gaji itu ya. Jadi sebenarnya itu kan menunjukkan bahwa ya masyarakat pertama mungkin mungkin tidak lagi terlalu percaya kali ya. Artinya ya situasi ini harus benar-benar dijawab oleh penegak hukum, utamanya Polri kan. Jangan hanya bilang serius di depan publik, tetapi ada hal-hal yang oleh masyarakat itu dianggap mereka tidak serius ya, termasuk inisial ini kan. Ya, yang kemarin empat bandar besar juga sampai sekarang juga belum jelas kelanjutannya seperti apa. Sekarang ada Mr. T ini. Ya ini tugas Polri lah, tugas Kapolri bahkan. Bahkan kalau menurut saya ini juga harus mendapat atensi khusus dari Presiden. Kalau Presiden bersikap seperti biasa saja menyerahkan semuanya ke bawahannya ya mungkin itu bisa kita katakan ya Presiden mungkin belum terlalu menganggap judi itu sebagai sebuah masalah yang serius. Meskipun saya juga meragukan itu, pasti saya juga yakin lah Presiden Jokowi itu udah betul-betul kesal juga dengan praktek-praktek judi online ini kan. Tinggal kita tunggu aja sebagai orang yang punya powerful di negara kita yang menunjukkan kekuasaannya untuk memberantas judi online dan menyelamatkan rakyat kita. Mas Kohar, sebenarnya kita ini ya, pemerintah kita ini mampu tidak memberantas judi online? Harusnya mampu loh. Pemerintah itu punya segala perangkat. Itu dia. Pemerintah punya perangkat. Kalau pemerintah sudah punya segala perangkat tidak mampu, ya berarti kita sedang menuju negara gagal. Apa yang sudah ditulis atau diteliti oleh Daron Acemoglu, seorang peneliti yang bukunya sangat-sangat terkenal, Why Nation Fail, Mengapa Negara Gagal. Itu salah satu ciri negara gagal itu adalah ketika negara atau pemerintah kehilangan kontrol atas wilayahnya sendiri. Nah, kehilangan kontrol ini bisa diartikan sangat luas. Salah satunya adalah kehilangan kontrol untuk meringkus mereka-mereka yang merusak mental publik. Misalnya, dulu sering disebut Kolombia. Itu sebagai negara gagal karena gagal mengontrol, melindungi rakyatnya dari narkoba, mafia narkoba. Mafia narkoba ternyata berkelindan dengan sosok-sosok tertentu, dengan pejabat tertentu. Ada uang yang masuk, jadi negara akhirnya kalah. Nah, kalau negara yang sudah dibekali oleh semacam perangkat apapun, negara itu punya kuasa. Ada undang-undang di situ. Ada kemudian pemerintahan yang legitimate. Lalu ada senjata yang dimiliki, angkatan bersenjata. Ada penegak hukum yang dibayar oleh pajak dari rakyat. Itu semua tujuannya untuk apa? Untuk melindungi rakyat kan. Nah, melindungi segenap tumpah darah. Itu amanat undang-undang. Nah, salah satu bentuk perlindungan itu adalah menyelamatkan anak-anak kita, remaja-remaja kita, itu dari racun judi online. Nah, kalau ada negara kemudian tidak bisa melindungi rakyat, masih ada ratusan ribu anak-anak yang terpapar judi online, maka kita sedang meniti jalan menuju negara gagal. Nation fail. Jadi menjadi meniti. Belum negara gagal, tapi kita sedang menuju, meniti jalan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Karena itu negara tidak boleh kalah. Pemerintah tidak boleh kehilangan kendali. Salah satu bukti bahwa negara tidak kehilangan kendali adalah berani meringkus siapapun yang
ada di balik judi online ini. Meringkus siapapun yang menjadi pengendali di judi online ini. Apapun inisialnya. Apapun inisialnya, mau T, mau P, atau mau K, mau H, mau C gitu. Terserah. Apapun inisialnya, berapapun kekayaan yang dimiliki oleh sang inisial ini, berapapun kekuatan pasukan misalnya, kalau dia punya pasukan, yang dimiliki oleh mereka-mereka yang 4 orang, katakanlah, misalnya kita perlebar lagi menjadi 4 orang yang dikantongi oleh penegak hukum ini, hukum harus tegak. Jadi menegakkan hukum tidak boleh seperti menegakkan benang basah. Kalau hukum tegaknya seperti kita menegakkan benang basah, negara kalah. Hukum dikangkangi oleh kekuasaan, dihukum dikangkangi oleh mereka-mereka yang bisa menyuap kekuasaan, mereka-mereka yang berkelindan dengan kekuasaan untuk apa? Untuk keuntungan pribadi, bukan untuk melindungi rakyat Indonesia. Boro-boro yang dicari kemudian adalah rente. Jadi akhirnya adalah apa? Pemerintah dengan pemburu rente. Nah itu kan bahaya. Kalau sudah sampai pada titik itu, kita sangat-sangat berada di situasi yang membahayakan. Malu kita pada pendiri Republik ini. Malu kita pada tokoh-tokoh masa lampau yang mengorbankan jiwa, mengorbankan raga, mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, kesenangan untuk memerdekakan Indonesia loh. Bung Karno ketika setelah kemerdekaan makan sate di dekat selokan, dan itu pun ditraktir oleh saudagar waktu itu. Tidak punya mobil, diberi mobil oleh saudagar. Jadi orang-orang yang punya spirit kebangsaan itu, mereka adalah leiden is leiden. Bahwa memimpin itu harus siap berkorban. Memimpin itu menderita. Definisi letterlechnya kan, leiden is leiden itu kan memimpin itu menderita. Jadi kalau sekarang kan memimpin itu kenikmatan. Akhirnya kan begitu kan. Orang bahwa menjadi pemimpin di level apapun ya, baik daerah maupun pusat, orang akhirnya yang diburu adalah fasilitas, kenikmatan. Saya dapat apa, saya memperoleh apa, anak saya nanti dapat apa, ponakan saya dapat apa, mantu saya dapat apa, misalnya. Seperti itu. Nah, itu yang ciri pemimpin yang pemimpin semu itu. Itu bukan pemimpin sebagaimana yang disebut oleh Ki Haji Agus Salim, leiden is leiden tadi itu. Jadi pemimpin jadi-jadian. Pemimpin jadi-jadian. Tapi gini, kalau kita lihat penderitaannya juga penderitaan jadi-jadian. Dia sekedar show off. Show off penderitaan. Jadi gini, kalau kita lihat realitas hari ini, pemberangusan judi online itu hanya sebatas pemain kelas teri, pemain bandar-bandar kelas teri yang cere-cere lah. Menengah lah, sedikit menengah. Ya oke lah. Selebgram pun juga selebgram yang ya mediocre. Yang level-level atas, yang prominensinya tinggi, tidak tersentuh oleh hukum gitu loh. Bandar-bandar besar apalagi, sudah disebutkan 4, lagi-lagi kita harus sebutkan, kita harus ingatkan itu, karena itu sudah disebutkan. Kapolri sendiri yang menyebutkan gitu kan. Sampai sekarang belum ada. Kapan Satu aja Kapolri dulu. itu menyebutkan 4 Sekitar itu? sebulan yang lalu. Enggak kan, awalnya disebutkan oleh Menkominfo, dilaporkan kepada Kapolri. Kapolri sebagai ketua bidang pendidikan kan, Satgas Pemberantasan Judi Online. Nah, tidak salah kalau banyak publik yang menilai bahwa pemberantasan judi online ini sekadar omon-omon. Tidak salah kalau banyak publik yang meragukan pemberantasan judi online ini kan, seperti yang pertanyaan saya di awal. Mas Jaka seperti apa? Sebenarnya kan judi itu bukan hanya sekarang menjadi masalah negara kita, sudah lama. Cuman yang mungkin berbeda adalah bagaimana negara menyikapinya. Kalau kita lihat umpamanya ketika Polri itu dipimpin oleh masih memiliki seorang Hugeng misalnya, itu kan pemberantasan judi kan luar biasa. Ada yang kalau kita baca di literasi itu, ketika Pak Hugeng ditunjuk menjadi kepala reskrim polisi Sumut, mungkin sekarang Polda Sumut, ketika dia datang di Pelabuhan Belawan, dia sudah ditawari oleh berbagai fasilitas oleh bandar judi, dengan terang benderang dia menolak.
ketika dia datang ke rumah dinas, di dalamnya sudah ada berbagai hadiah, ada piano, ada TV, ada segala macam, ada sofa. Dia dengan tegas, dia menolak. Dia dilempar malah. Karena dia tidak diambil-ambil juga, dia diangkut, barang-barang itu diangkut di pinggir jalan. Kemudian ketika Pak Sugeng itu menjadi Kapolri, dia luar biasa memerangi judi. Ketika namanya dicatut oleh seorang bandar judi di Sumatera Utara, dia marah luar biasa. Dia memerintahkan kepada Kapolda Sumatera Utara untuk mengejar orang itu, untuk menindak, dan itu menunjukkan komitmen bahwa Polri ketika itu luar biasa anti terhadap perjudian. Kemudian kalau kita lihat sejarah berikutnya, Polri itu memiliki Kapolri seorang Sutanto. Yang dia juga untuk kasus perjudian, dia juga dianggap sangat berani untuk memberantasnya. Jadi ya orang-orang seperti itu, pemimpin-pemimpin seperti itu yang kita harapkan. Ketika institusi penegak hukum itu dipimpin oleh orang yang berani dalam memberantas perjudian dan segala bentuk kejahatan, ya kita bisa lebih berharap. Tapi ketika sebuah institusi itu, bukan berarti kita mengatakan Pak Sigit ini tidak berani ya. Saya yakin juga punya keberanian. Cuman keberanian itu yang terus terang oleh publik belum terlalu kelihatan. Ya faktanya bandarnya sampai sekarang belum bisa pengendalinya belum juga bisa bahkan sudah setahun ya masih menjadi sekedar omon-omon itu kan. Jadi kita menunggu pembuktian dari Polri di bawah Pak Listio Sigit ini untuk membuktikan bahwa negara itu memang tidak kalah dengan mafia judi. Pertanyaan lanjutan Mas Jaka. Benarkah bandar-bandar besar ini yang seolah terlihat kebal hukum ini karena perlindungan dari aparat? Kan gini, kalau dalam teori kejahatan itu, seorang mafia, anggota mafia, dia akan berdiri sendiri. Dia pasti meminta perlindungan dari penegak hukum. Dimanapun itu pasti terjadi. Nah, apakah di negara itu juga seperti itu? Ya, sangat mungkin begitu. Kalau kita lihat fakta-fakta yang sudah diungkap oleh Polri misalnya kan, itu kan ada beberapa anggota Polri yang melindungi perjudian. Bahkan di Sumatera Utara ada pernah 4 perwira menengah yang dipecat karena membentengi perjudian. Jadi ketika bandar judi itu sudah bisa membeli penegak hukum, ya akan semakin sulit untuk memberantas mereka. Jadi perlu effort yang luar biasa bagi dari para pemimpin Polri dan utamanya lah Pak Kapolri ini. Kalau dia bisa menunjukkan betul-betul bahwa Polri tidak kompromi sedikit pun terhadap judi, ya saya yakin bisa kok. Kita secara kemampuan polisi kita itu kan tidak kalah dengan negara-negara maju. Kita juga punya jenderal-jenderal yang hebat kok untuk memberantas setiap kejahatan termasuk judi. Jadi menurut saya itu ya tinggal mungkin kemauannya mesti ditingkatkan ya untuk memberantas judi itu. Kalau soal kemampuan sih kok saya tidak meragukan ya. Ya, karena kalau kita lihat di layar televisi gitu kan, dengan adanya Satgas Pemberantasan Judi Online itu kan melibatkan ada Menko Polhukam, Kapolri, PPATK, Menkominfo, dan berbagai unsur yang terkait di sana gitu. Nah, tentu saja kan kita punya harapan besar. Ya. Tapi faktanya sampai hari ini kan belum ada hal yang mengejutkan yang kita harapkan gitu loh. Jadi menurut Klitgaard itu, korupsi itu terjadi karena rumusnya D plus M min A, CDMA. C itu corruption, itu sama dengan D plus M minus A. Diskresi ditambah dengan monopoli, tapi minus akuntabilitas. Nah, dalam konteks judi online, kalau merefer ke pernyataan Mas Jaka tadi bahwa mafia itu bekerja secara kolaboratif, dalam tanda kutip yang kolaboratif yang bukan pengertian positif. Dia hengki-pengki lah kalau zaman dulu itu, terjadi perselingkuhan dengan penegak hukum, maka itu diskresi plus monopoli, tapi tidak ada akuntabilitas. Akuntabilitasnya min, maka pada saat itulah akan terjadi korupsi.
termasuk korupsi kebijakan. Kebijakan apa yang dikorup dalam konteks ini? Jelas kok, judi itu dilarang. Judi itu ilegal. Apalagi judi yang memapar ke anak-anak, kan gitu. Di negara ini kan menganut prinsip judi itu ilegal. Lain soal kalau negeri ini misalnya di wilayah tertentu misalnya diperbolehkan, seperti kayak Cina memperbolehkan Makau gitu kan. Hongkong sama ke Hongkong itu nggak boleh judi. Dan betul-betul ditegakkan ketika nggak boleh. Tapi Makau boleh. Dengan syarat orang Makau sendiri tidak boleh ada yang masuk judi. Begitu ketahuan ada orang Makau sendiri yang masuk judi, kena sanksi yang sanksinya itu betul-betul sangat berat. Begitu juga dengan katakanlah usia, batasan usia. Hanya yang berusia sekianlah yang boleh masuk mengikuti judi. Ketika dia tidak atau belum berusia sesuai dengan batas limitasi bawah tadi, jelas dia akan kena sanksi dengan sanksi yang sangat-sangat berat. Jadi ketika kekayaan itu hendak diraih tanpa kerja keras, ketika kenikmatan itu hendak didapat tanpa memperhatikan nurani, maka itulah dosa sosial. Dan kalau dosa sosial ya dosa itu neraka, seperti situasinya seperti neraka. Sebuah negara akan menjadi seperti neraka karena dikendalikan oleh para mafia. Ya Kolombia, beberapa negara Amerika Latin kan sempat dikendalikan. Bahkan Hong Kong ketika sejarah munculnya Komisi Anti Korupsi di Hong Kong, itu juga untuk membersihkan penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian Hong Kong waktu itu, yang sudah sangat karatan itu berkolusi, berkongsi, berselingkuh dengan para mafia. Maka muncul pungli di mana-mana. Nah, Hong Kong kemudian membuat sebuah aturan yang sangat keras, dilaksanakan oleh tim yang sangat keras pula, lalu kemudian sukseslah Hong Kong menjadi Hong Kong yang sekarang. Hong Kong dengan sebuah negara yang sangat maju, yang mengintip Singapura kan. Ya biar apple to apple jumlah penduduknya lah gitu kan. Hong Kong 5 juta, 7 juta, Singapura 5 juta, jadi hampir sama. Polanya juga hampir sama. Nah, jadi dengan riwayat itu, mestinya ya negara harus tegas. Kuncinya ada di negara. Kuncinya itu sebetulnya ada di negara. Kurang gencar apa lagu judinya Rhoma Irama itu diputar di radio. Tapi orang tetap berjudi. Bahkan berjudi sambil dengerin lagunya Rhoma Irama. Berjudi sambil dengerin lagunya Rhoma Irama kan, sambil menikmati judi ngek gitu kan. Ya, mereka seneng sambil judi. Bahkan dulu ada film yang dibintangi Rendra kan, Al-Kausar. Al-Kausar itu ada seorang penjudi itu malah lebih fasih menyampaikan ayat Al-Quran yang terkait dengan judi. Nah, tapi mereka tetap judi dengan terkekeh. Nah, hal-hal semacam ini akan selalu muncul kalau negara tidak turun tangan. Kalau negara tidak hadir, atau bukan sekedar hadir dan keras melawan ini, maka ya itu akan bisa diselamatkan. Kegagalan itu bisa kita tarik gitu loh. Jalan menuju kegagalan itu akhirnya buntu. Yang muncul adalah kesuksesan kan gitu. Gilang gemilang kalau Indonesia emas. Nah, itu baru boleh kita bicara Indonesia emas. Lah kalau mau memberantas judi katanya kantongnya sudah penuh nama-nama, tapi kok butuh waktu yang sangat lama, itu berarti kita tidak responsif. Itu dia. Kita kalah cepat, atau kita jangan-jangan ada yang berusaha untuk mengulur-ulur waktu dengan maksud-maksud tertentu kita tidak tahu. Nah, indikasinya ini harus diinvestigasi. Ya, kegelisahan publik kan memang seperti itu, Mas. Ya. Jadi saat press conference Menkominfo ya, didampingi oleh wakil menterinya, ada dari MUI, ketua MUI, menyampaikan sudah men-take down 2.600.000 situs judi online. 2.600.000 lebih ya, situs judi online. Tapi faktanya hari ini kan masih banyak, masih belum bisa itu kita habisi judi online gitu loh. Ya, selama pengendalinya masih ini ya, itu dia. Mau take down berapapun dengan mudahnya akan muncul lagi. Iya, saya khawatir yang tadinya kita berharap akan memberantas judi online sampai akhirnya kita melegalisasi karena sudah tidak mampu mengibarkan bendera putih.
Iya, itu ibarat kanker itu kita melakukan kemo, tapi kemo yang tidak teratur. Itu dia. Kemoterapi hanya dilakukan hanya ketika misalnya, wah itu sudah merasa sakit, udah teramat sangat ditemui kankernya ke sini di kemo, tapi setelah terlihat mulai agak surut sedikit, nah, tidak di kemo lagi. Nah, kira-kira seperti itulah treatmentnya. Maka ya kanker itu akan semakin ganas, akan semakin merenggut ruang-ruang lain di dalam tubuh kita. Nah, apa yang tadi disebutkan bahwa serius tidak negara ini, itu bukti saja yang dilihat oleh masyarakat. Tidak perlu dengan mengatakan, ya perlu, itu penting ya untuk memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa sudah sekian juta situs itu diblokir, di take down. Tapi bagaimana dengan situs yang muncul kembali? Iya. Nah, akhirnya kan Menkominfo mengatakan, coba tanya, kita sudah jelas kok, sudah kita take down, ya, tinggal polisi saja, siapa yang menangkap. Nah, kemudian ini polisi akan bilang kami sedang menelusuri. Nanti ulama setiap MUI misalnya, setiap hari inamal khomru, wal maisiru, wal azlamu, rijsum min amali syaiton. Bolak-balik begitu lagi. Bahwa khomer, judi, mengundi nasib. Dan itu disampaikan saat press conference juga. Nah, iya itu min amali syaiton itu kan amalnya setan ya. Orang sekarang nggak takut setan. Oke, setannya dia sendiri. Ya, itu mungkin yang lebih mencemaskan itu ya jika benar kemarin sumber kita itu bilang beberapa waktu lalu bahwa bandar judi ini sudah masuk ke lingkaran kekuasaan, membiayai seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga penguasa ini bisa mengendalikan juga ke penegak hukum, itu kan yang lebih berbahaya. Jadi bisa jadi para penegak hukum itu sebenarnya dia mau untuk memberantas judi, tetapi ada di belakangnya yang menghalangi, kan bisa jadi. Makanya jadi semuanya mesti publik itu tinggal nunggu bukti saja. Bukti dari Pak Kapolri, coba segera umumkan itu 4 orang itu pertontonkan di depan publik. Ini loh 4 bandar yang kemarin sudah kita terdeteksi, ini sudah kita tangkap. Kemudian juga ini loh si Master T ini, kita berani menangkapnya, kita berani menindaknya. Kalau itu yang dilakukan oleh Polri, saya pikir keyakinan publik bahwa negara ini benar-benar melindungi rakyatnya dari virus ganas judi online bisa kita apungkan lagi. Tetapi kalau selama itu tidak dilakukan, yang dilakukan hanya menangkap pelaku, yang dilakukan yang menangkap operator, bandar-bandar kecil, bandar-bandar menengah, ya keraguan itu akan terus ada di kalangan masyarakat. Iya, saya berharap betul itu yang namanya Mr. T, 4 bandar besar itu berjejer gitu. Iya. Di display di depan publik sebagai shock terapi gitu loh. Sehingga selesailah persoalan di bawah-bawahnya itu. Iya. Dan saya yakin begini, teror yang disampaikan oleh pengendali judi itu kan bentuk penakutannya begini. Kalau Anda menginvestigasi judi, maka siap-siaplah risiko. Nyawa Anda akan hilang, atau minimal Anda akan cacat. Atau rumahnya dibakar. Rumahnya dibakar misalnya. Sudah dalam bentuk teror yang dihembuskan terus. Karena itu negara, kenapa? Sekali lagi saya katakan, negara harus hadir. Karena rakyat ini sudah tidak aman. Bahkan menyampaikan inisial yang dia ketahui pun menjadi agak ragu-ragu. Kenapa? Karena dipanggil. Nanti kalau tidak bisa menyampaikan bukti, langsung dia yang dijerat dengan UU ITE dan seterusnya, pencemaran nama baik dan seterusnya. Jadi akhirnya salah fokus. Mereka yang mengendalikan judi tetap bisa mengendalikan dengan bebasnya. Kemudian rakyat yang berjudi tetap berlangsung, anak-anak kita yang berjudi makin kecanduan, perilakunya juga semakin kecanduan, maka
pada titik itu kita akan menghadapi sebuah kerusakan yang sempurna. Kerusakan ketika sudah sempurna ya kita tidak mengerikan lah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena itu sekali lagi ya kita berharap negara betul-betul hadir dan bukan sekedar hadir tapi menang. Hadir, menang. Kami datang, kami menyerang dan kami menang. Vidi vini vici gitu. Jadi harus betul-betul datang, menyerang, menang, dan akhirnya konsisten dia jalankan itu kemenangan itu. Jadi tunjukkan bahwa revolusi mental itu ada, bahwa hukum itu bukan seperti benang basah yang susah ditegakkan, artinya hukum itu betul-betul masih bisa ditegakkan, meskipun langit runtuh kan katanya begitu. Lalu yang paling pasti adalah hukum berlaku sama untuk siapapun tanpa pandang bulu. Yeah. Mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia itu pengusaha, atau siapapun lah, asal dia melakukan kerusakan, melakukan perbuatan-perbuatan pidana, maka dia harus dijerat oleh pidana. Jadi supaya nanti kalau kita bicara penegak hukum, kita punya referensi lain gitu loh, selain Pak Hugeng gitu loh. Iya, Kan itu dia. sekarang selama ini iya, sampai orangnya sudah nggak ada pun jadi referensi. Jadi referensi Pak Hugeng. Dan ini tentu tidak nyaman bagi polisi, tidak nyaman. Dan mereka, itu jadi referensi Pak Listra juga loh. Kan berkali-kali dia menegaskan tirulah Pak Hugeng, marilah kita ikuti meneladani apa yang dilakukan Pak Hugeng. Iya, masa kita amini terus ucapannya Gus Dur, polisi jujur cuma 2 kan. Satu polisi Hugeng tidur. Dan 2 polisi tidur kan. Nah, kalau masih banyak polisi-polisi jujur yang lain kan. Banyak sebetulnya kalau mereka diberikan kesempatan. Saya tadi juga ditanya oleh Yohana Margareta waktu di editorial itu. Ketika dia seperti kayak hopeless gitu ya. Tidak punya harapan ketika bagaimana ini negara ini. Saya mengatakan masih banyak orang-orang baik. Di institusi manapun, di level manapun. Hanya sayangnya orang-orang baik ini dia kalah. Tidak bekerja secara sistematis, tidak bekerja sama, tidak bergotong royong untuk membuat segala sesuatunya baik dan mencegah yang buruk-buruk terjadi. Nah, kalau orang-orang baik ini mau berkolaborasi, mau bekerja sama, mau sama-sama menyingsingkan lengan baju, namanya itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, maka ya Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun ghafur. Nggak jadi negara yang kemari Nabi. Toto tentrem kertora aja. Loh iya betul. Loh iya betul kan, memang. itu prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip sederhana yang bisa kita pegang, asal ada kemauan aja. Itu yang persoalannya kemauan ini yang nggak ada. Jadi bolak-balik ya kita harus mendengarkan khotbah baldatun thayyibatun ghafur itu akhirnya menjadi utopia yang nggak pernah kesampaian gitu loh. Mas Jaka, masih punya harapan nggak terhadap pemberantasan judi online ini? Kalau cara penangannya masih seperti sekarang kok saya agak sulit lagi untuk berharap ya. Jadi kita masih, yang penting kita ini aja lah, kita nunggu bukti dari penegak hukum aja lah. Kalau soal harapan itu masyarakat saya pikir juga udah mulai kehilangan asa bahwa judi online itu akan bisa segera diberantas secara tuntas selama penegakannya masih seperti sekarang. Jadi ini menurut saya tantangan dari Pak Polri. Ya kalau kita lihat dari tingkat kepercayaan Polri ini kan sudah mulai naik nih ya. Jangan sampai dengan kasus judi online itu ya turun lagi. Ya. Jangan sampai seperti dulu kasus Sambo, anjlok benar-benar anjlok. Dan ya yang paling penting adalah tugas negara termasuk polisi itu adalah melindungi rakyat, segenap rakyat dari segala kejahatan termasuk judi online. Dan kalau judi online itu dibiarkan seperti ini ya kita yakin lah, kita khawatir ya masa depan kita pasti akan buruk, tidak akan baik. Saya kira itu aja. Dan satu lagi mungkin, ini kan persoalan yang sangat serius. Saya kok berharap Presiden itu betul-betul lebih
turun menangani persoalan ini. Kita berharap Presiden memberikan perhatian yang jauh lebih serius, karena sampai sekarang faktanya ya pemberantasan judi online itu belum menunjukkan hasil yang kita harapkan. Dan kalau Presiden masih seperti sekarang kok ya kita khawatir itu upaya penegakan hukumnya ya masih gini-gini aja. Saya kira sih itu aja. Mungkin nanti setelah Oktober. Ya, atau sekarang karena masih sibuk ke IKN ya kali ya. Iya. Enggak, tapi seorang presiden sesibuk apapun, momentum apapun, maka yang nomor satu itu adalah membangkitkan jiwa, memperbaiki jiwa, memperbaiki mental rakyatnya. Ya, betul. Itulah yang dilakukan oleh Bung Karno. Itulah yang dilakukan oleh Eisenhower. Ya. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin Jepang misalnya. Ketika negara dalam kondisi runtuh, mereka membangkitkan negara itu dengan cara membangkitkan jiwa rakyatnya dulu. Ketika rakyatnya itu terpuruk, lalu kemudian berhasil dibangkitkan, maka muncul sebuah kemajuan. Contoh adalah Amerika. Ketika terjadi Great Depression, ekonomi betul-betul yang sangat-sangat terpuruk, bukan hanya krisis loh, tapi Great Depression, depresi yang sangat-sangat hebat. Maka muncul seorang pemimpin yang kemudian Franklin Delano Roosevelt waktu itu yang menyiapkan skema kepada rakyatnya. Wahai rakyatku, Amerika sekarang sedang mengalami Great Depression. Tapi jangan khawatir, saya punya resep ini. Percayalah pada saya. Maka ketika muncul trust dan step by step itu dilakukan oleh seorang Franklin Delano Roosevelt, maka hanya dalam waktu 5 tahun selesai itu. Barack Obama ketika Amerika dilanda krisis di tahun 2008 juga melakukan hal yang sama. Dia mendapatkan trust dan dalam waktu yang cukup singkat, 3 tahun, 4 tahun, sudah pulih dan akhirnya lebih kuat. Bangkit lebih kuat. Nah, kita ini ketika sekarang sedang dikepung oleh situasi judi online semacam ini, kalau negara, pemimpin itu tidak memberikan suntikan semangat, spirit, motivasi, dan memperbaiki mental, membangkitkan mental rakyatnya, ya kita selamanya akan kesulitan. Tapi kalau pemimpin itu kemudian tadi atas permintaan Mas Jaka tadi itu turun, pemimpin itu kemudian hands on ya, langsung melakukan berbagai hal yang dipandang perlu. Seperti ketika misalnya memperbaiki nanti ada kisruh kereta cepat yang menyebabkan terlambat, turun tangan, beres itu kereta cepat. IKN misalnya mulai tersendat-sendat, turun, beres itu IKN. Nah, judi online juga harus begitu. Judi online apalagi ini kan persoalan mental. Mental anak bangsa yang tidak bisa dipermainkan dan tidak boleh dipermainkan. Tidak boleh dipertaruhkan dengan enteng, maka mestinya ini adalah kesempatan untuk meninggalkan legacy. Tidak usah nunggu Oktober. Ini masih ada bulan. Jadi legasi Agustus, terakhir ini September, Oktober masih 3 bulan itu waktu yang cukup untuk segera membereskan persoalan judi online ini biar dia tidak menjadi problem yang liar dan menjadi menjadi sarana untuk saling tuding gitu loh. Menjadi sarana saling tuding, saling kita diajak main tebak-tebakan, Mr. T, ya, nanti siapa lagi, Mr. apa lagi. Gitu. Saya kira kalau itu dilakukan oleh Presiden Jokowi itu menjadi kado istimewa di akhir kepemimpinan beliau. Betul, dan terukur lah. Katakanlah kan katanya PPATK itu sebetulnya kalau tidak ada tindakan, dia sebetulnya sudah melakukan efektivitas, bahwa Satgas ini kata PPATK lumayan efektif. Dia hanya berani mengatakan lumayan. Karena kalau tidak dilakukan pencegahan, maka pemblokiran dan seterusnya, maka potensinya kemudian sampai 600 triliun itu akan menguap. Tapi dengan adanya Satgas dan seterusnya, menjadi ya berkurang sedikit lah. Jadi angkanya sekitar 400-an triliun kan. Ya berkurang 200 triliun. Artinya itu lumayan tapi sangat jauh dari kata memadai. Karena faktanya 1 semester aja, dari Januari sampai bulan Juni ini, kita masih menemui 197.000 anak-anak gitu kan.
dari usia 11 sampai 19 tahun yang kecanduan judi online dengan nilai transaksi hampir 300 miliar. Bayangkan regenerasi penjudi berhasil berarti. Iya, itulah. Itu luar biasa. Bahaya. Betul. Kita mencetak regenerasi sepak bola aja susahnya setengah mati. Regenerasi penjudi dari Regenerasi penjudi sangat mudah. masih anak di bawah SD loh, coba. Iya, U11 malahan yang terjadi. Oke, saya kira cukup ya. Cukup ya. Baik, Oke. Sobat Media Indonesia. Tapi sebelum mengakhiri saya mau sedikit kasih pesan lah dari liriknya Bang Haji Romaila. Oh ya, silakan. Jadi, yang melarat, yang kaya saja dia bisa jadi melarat, apalagi yang miskin gitu kan. Terus yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Iya. Uang judi najis tiada berkah. Iya. Jadi oke lah. Najisnya najis mughaladzah. Najis bukan Baik, Sobat Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.